konsistensinya itu luar biasa, karena sebenarnya mendirikan sebuah organisasi itu mudah, tapi kemudian menjalankannya secara konsisten dan berkembang, mengembangkan itu tidak mudah. Untuk itu tepuk tangan dulu buat semuanya. Dan tentu ketika ada sebuah organisasi yang jalan kayak gitu, tentu ada orang-orang yang memang dalam konteks itu gila. Gila itu bukan gila beneran lari-lari di jalan telanjang, enggak ya. Tapi ada orang-orang yang punya totalitas yang luar biasa di dalamnya, yang mau mengorbankan diri, waktu, semuanya lah. Lahir batin biasanya kayak gitu. Nah, ini juga tidak akan jalan ketika tidak ada support dari sebuah komunitas, sehingga komunitas ini bisa jalan ketika dilaksanakan bersama-sama. Nah, pada hari ini kita melihat tadi, menyaksikan bersama-sama dua film karya yang luar biasa. Sutradara yang udah nggak tanggung nih Mas, itu sutradara yang udah luar biasa banget, karya-karyanya udah banyak. Makanya kita saksikan tadi juga filmnya terasa berat banget, sudah berat. Dan saya lihat di sana banyak eksplorasi industri kebudayaan. Di dalamnya itu ada sekitar 17 subsektor, dan tadi sudah disaksikan semua. Jadi ada fotografinya di doku drama yang pertama itu Mas. Ada fotografi, itu masuk subsektor ekonomi kreatif atau industri kreatif, ada perfilman. Jadi ini karya film ini sendiri ada bagian dari subsektor industri kreatif. Ada seni pertunjukan, itu juga masuk industri kreatif. Ada musik, industri musik, itu juga masuk industri kreatif. Dan semuanya itu jadi kekayaan bangsa kita yang memang menjadi mestinya menjadi kebanggaan kita semua. Uniknya Indonesia itu kayak gitu. Jadi kita itu terdiri dari berbagai macam ras, berbagai macam agama, tapi bisa menyatu dan bisa hidup berdampingan dengan tentram dan damai. Itulah Indonesia, itu kebanggaan kita. Nah, ketika membuat film, itu ada dua hal yang perlu bicara. Yang pertama, narasi. Yang kedua, sinematiknya. Jadi, narasi adalah pesan yang mau disampaikan. Jadi, film ini mau ngomong apa sih? Mau menyampaikan pesan apa? Di situ kemudian muncul karya seperti naskahnya Mas Mahfud gitu ya. Tentang legenda Dieng ya Mas. Nah, Mas Irfan, maaf, Mas Irfan ya. Tadi yang buat naskahnya Mas Mahfud ya? Ya, Mas Mahfud sama Irsan gitu. Oh gitu, ya. Ini Mas Irfan ya. Nah, eh, saya waktu itu sempat wawancara tahun berapa ya? 2019. 2019 ada seorang anak muda Wonosobo yang bisa buat karya yang kayak gini luar biasa. Itu apa namanya? Nah, tadi yang saya lanjutkan ada sinematik, ada narasi, ada sinematik. Sinematik, narasi adalah pesan yang mau disampaikan, dan ada penelitian, pembuatan naskah dan sebagainya. Dan bobot dari sinematik ini harus bisa dipertanggungjawabkan, harus teliti. Dari narasi kemudian digarap ada sinematik. Sinematik itu adalah cara menyampaikan pesan tadi, cara menyampaikan narasi. Di dalam sinematik itu ada sinematografi. Sinematografi adalah pengambilan gambar apa yang di depan kamera itu bagaimana, dan cara menyampaikan pesan dengan baik itu membutuhkan kemampuan sinematografi. Jadi kalau saya pernah dengar seorang sinematografer itu juga sering disebut direktur of fotografi, karena mereka harus punya kemampuan fotografi, sehingga ketika mengabadikan sebuah momentum, gambar dan sebagainya, itu piktorialnya jadi menarik, gambarnya menarik. Kalau saya lihat tadi semuanya teknisnya bagus, yang untuk Mas Ivan juga itu udah luar biasa, untuk peran Wonosobo itu udah sangat bagus. Mengkritisi itu mudah, tapi membuat karya itu susah. Nah, itu bisa untuk contoh kita semua. Bagaimana kemudian sangat memperhatikan lighting, ada set light, ada highlight, ada rim light-nya juga, rim light untuk menghasilkan dramatik, cahaya-cahaya yang membentuk garis, dan pemanfaatan ada backlight-nya itu dari sisi lighting, ada front light-nya juga, cahaya dari
Kemudian penggunaan saya itu juga disesuaikan dengan pengambilan gambar. Ya, momentum apa sih yang mau disampaikan, pesan apa, suasana apa yang mau dibangun. Dan pengambilan gambarnya juga tadi saya lihat ada yang eh, angle dari bawah, ada yang high angle, bahkan ada yang bird angle menggunakan drone, gitu ya. Itu ada juga yang eh, apa melakukan zoom in, zoom out dan sebagainya. Dan kadang-kala kita itu juga bisa tanpa menggunakan, tapi ada beberapa adegan yang tanpa menggunakan pedestal tadi agak goyang. Eh, itu sebenarnya tanpa cagaan itu bisa dibuat. Kalau saya pernah nonton film Platon, itu ketika membuat adegan kejar-kejaran dengan tentara di tengah hutan itu kadang-kala tanpa cagaan itu bisa justru menghasilkan gerakan yang bagus. Tapi ketika kemudian itu di momentum yang memang butuh kamera anteng, itu memang harus pakai eh, pakai pedestal. Jadi mungkin sementara itu dulu, nanti bisa disambung Mas Irfan. Mas Irfan. Siap, siap. Ya. Dari segi visual sendiri saya memang jujur aja sebenarnya karya saya itu saya memang merasa kurang teknis karena memang itu film yang sangat rumit sebenarnya. Iya. Saya nggak keluarkan ya sedikit pun bahkan alat-alat itu saya nggak bisa pakai lagi, nggak bisa pakai audio record yang bagus semuanya ya pakai alat yang benar-benar seadanya gitu. Audio recordnya pakai waktu itu habis saya Xiaomi. Jadi ya ada sih record Sony, tapi di pertengahan perjalanan itu ada sedikit. Kalau lightingnya memang memanfaatkan lightingnya dan saya ke artisnya lighting aja. Nah, pakai itu. Terus kalau sebenarnya untuk masalah mix juga, sebenarnya saya masih merasa kurang suka. Sebenarnya kan saya mendatangkan filolog kan juga tapi kan waktunya nggak mentok. Jadi saya tidak banyak benda yang dekat juga yang nggak bisa saya tampilkan di karya saya karena masalah durasi. Ini kan film untuk buat skripsi, jadi durasinya itu dari kampus itu nggak boleh dari 20 menit, jadi sangat terpaksa. Bagian-bagian yang sebenarnya itu bisa untuk menjadi bridging dalam storytelling-nya dan itu kayaknya nggak bisa ditampilkan. Sebenarnya sih mau sih ingin saya bikin yang versinya itu dulu pertama kali saya rekam sampai 2,3 jam. Cuman karena ya saat itu lintas karena saya sampai sekarang itu jadi ya yang sudah seperti sekarang adalah yang seperti ini. Memang kalau saya lihat film itu kan ritmenya banget ya. Karena Mas Eman kayaknya memang berusaha memasukkan banyak pesan dengan durasi yang terlampau pendek gitu, sehingga temponya cepat banget. Seperti serpian gambar yang kemudian dipanaskan, dan itu editingnya juga pasti juga nggak mudah menggunakan sekian banyak tahun. Itu dengan dana yang sangat minim menghasilkan karya yang ini dan luar biasa, itu sudah jadi sebuah sumbangan buat Wonosobo, dan saya kira sudah cukup menginspirasi teman-temannya. Nah, kesimpulannya buat teman-teman juga jangan takut berkarya. Dari karya yang Mas Irfan itu ternyata sebenarnya baik, bisa menghasilkan karya yang
yang cukup menarik dan cukup informatif gitu. Kalaupun niat itu ada kekurangan itu hal yang lumrah, karena dalam sebuah proses itu ya tidak ada yang sempurna apapun gitu ya, dan itu bagian dari proses belajar kita. Ketika kita yang penting kita membuat karya konsisten, ada kekurangan itu kita evaluasi, kemudian kita perbaiki lagi di karya-karya kedua, ketiga dan ketiga, sehingga tidak berhenti di satu titik dan berani menghasilkan karya-karya yang lain. Kira-kira gitu loh. Jadi maksimal. Sebelumnya saya mungkin terlalu banyak mengabaikan kan saya sering mengabaikan, saya selalu yang salah. Padahal sebenarnya yang kita yang saya lakukan dalam proses ini, tujuan besar saya hanya ingin dan secara kebetulan kan dari Pak Agus, Pak Purnama itu yang dari luar itu ya kita melakukan demonstrasi yang kemudian sebagai ekonomi dan dia mengatakan pesan-pesan bahwa dia ini sudah namanya nggak bisa segala macamnya. Jadi itu bisa muncul menambah yang awalnya dari rambut gimbal terus bisa dilebarkan lagi ke menjadi biji untuk kritik sosial untuk mengkritisi kita. Dari situ juga ada penarikan kritiknya juga, kalau ternyata dari fenomena mitos yang selama ini kita anggap segala macam itu membawa spiritual program itu masyarakat di Indonesia ini. Dan yang lain juga aku merasakan kan kalau budaya di Indonesia kan sebenarnya protokol campuran gitu kan, campuran. Nah itu kan yang di barat saya yang diambil oleh sekarang kalau simpulan jangan menambahkan hal-hal yang berbeda. Tapi untuk sebagai generasi muda itu kita harus punya pinter. Aku berarti pelajari budaya pada jadi pelajari budaya juga semuanya sebenarnya sebelum kita jemput hukum itu kita harus punya musik. Kita nggak punya musik langsung kita menelan apa bentuk basic apa, cuman kita kalau dari kuatnya kalau kita nggak dan ini semua sebagai konsumtif mindset. Itu kan sesuatu yang memang ditanamkan terus. Dan salah satunya semua pemerintah itu memang juga penting. Ketika pemerintah itu melakukan pendidikan kearifan lokal dimulai dari sekolah dasar, itu nanti sampai mereka dewasa pun akan selalu mengingat. Karena usia-usia itu adalah usia anak ketika merekamnya itu dengan sangat cepat dan sangat membekas di usia anak-anak kira-kira gitu. Jadi ini Mas Irfan. Mayoritas anak-anak mereka nggak suka kalau itu sebenarnya menjadi PR pelaku-pelaku memperbanyak referensinya, gimana caranya bisa dikemas, diteksi agar bisa menjadi sesuatu yang dan kalau di negara, kalau kita lihat kayak di negara itu dia bisa budaya tradisional bisa bikin jadi tren
Nah ini juga yang paling PR juga buat anak-anak pendidikan juga. Ini berdasarkan small research dari SMP sampai S1 itu kita ada pertanyaan bagaimana tenaga pengajar di instansi-instansi tersebut secara praktik. Kebanyakan mereka itu menggunakan question jawaban kalau pelajaran ini Membosankan lah ya. jadi saya itu kayak membosankan. Nah, sebenarnya kan itu kan bisa diolah untuk mengubah mindset anak-anak sih. Mindset anak-anak juga kalau sebenarnya bisa melakukan tidak bisa menjadi barometer tren yang naturalis. Bisa menjadi barometer yang naturalis. Lebih pada kalau masih karena saya bukan budayawan itu jadi lebih masukan saya karena tenaga pengajar karena saya Itu saya kira semuanya masuk di ruang yang bebas. Nah, pesan saya buat adik-adik, ayo mari semuanya kita bersatu padu bersama-sama mulai belajar dengan budaya kita sendiri karena itu adalah jati kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi pesan saya jangan takut untuk bertanya, jangan takut membuat sesuatu, nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak bikin aja, kan jangan takut, jangan banyak memikirkan segala sesuatu yang kamu inginkan. Terima kasih. Tepukan sekali lagi terima kasih. Dengan seperti itu kami di sini merasa lebih kuat, juga lebih bangga terlahir di tanah Indonesia karena bisa apa yang memiliki berbagai budaya juga leluhur yang sangat luar biasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya